Janganlah kita menganggap presiden kita yang telah lewat tidak berharga seperti presiden kita Soeharto. Dia adalah disegani di dunia. Bapak Soeharto, meskipun beliau kerap disebut sebagai pemimpin terkorup di dunia, namun ia memiliki keberanian dan wibawa yang sangat besar sehingga disegani oleh negara lain. Beliau juga berhasil membangun perekonomian Indonesia sehingga tidak terus bergantung pada negara lain. Inilah keberanian presiden kita yang pertama sekali dan tidak takut kepada siapapun. Jadi kita wajar juga menghormati beliau presiden kita. Memang benar kalau keberanian Soekarno itu adalah berani menentang, berani melawan. Itulah makanya sanggup negara kita ini merdeka karena keberanian Soekarno. Di Amerika sampai Presiden AS ketakutan. Segenap kita punya tekad, harus kita tunjukkan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Selama kekuatan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Dulu ada kisah menarik bagaimana Presiden Soekarno marah saat berkunjung ke Amerika Serikat. Soekarno merasa harga dirinya diinjak-injak oleh protokoler Presiden AS. Peristiwa itu terjadi tahun 1950-an. Soekarno dijadwalkan menemui Presiden Eisenhower tepat pukul 10 pagi. Cerita itu dituturkan ajudan Soekarno, Bambang Wijanarko, dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno, terbitan Kepustakaan Populer Gramedia. Pukul 9:58, Soekarno sudah tiba di tempat pertemuan. Pukul 10, Soekarno tersenyum lebar menunggu Eisenhower. Pukul 10:10, Soekarno masih tenang. Pukul 10:25, Eisenhower belum datang. Soekarno mulai tegang dan tak mau bicara. Pukul 10:30 meledaklah amarahnya. Protokoler Presiden AS dimarahi. Apa-apaan ini? Kalian yang menetapkan pertemuan pukul 10 hingga pukul 10:30 presiden kalian belum datang juga. Apakah kalian memang bermaksud menghina saya? Sekarang juga saya pergi, ujar Soekarno dengan marah. Para pejabat AS pun kebingungan. Mereka sibuk meminta maaf dan meminta Soekarno tinggal. Eisenhower pun segera keluar menemui Soekarno. Pada pertemuan berikutnya, Eisenhower mengubah sikapnya. Dia bahkan menyambut Soekarno begitu keluar dari pintu mobil. Padahal presiden yang mantan jenderal Perang Dunia II ini biasanya sangat angkuh jika menemui pemimpin negara dunia ketiga. Namun tak semua presiden AS bersikap demikian. John F. Kennedy adalah sahabat baik Presiden Soekarno. Dia membuat Soekarno merasa dihargai sebagai seorang sahabat. Berkat John F. Kennedy, AS menekan Belanda agar tak meneruskan penjajahan di Irian Barat. Sayang, Kennedy kemudian tewas ditembak. Kembali hubungan Indonesia dan AS menjadi dingin karena pengganti Kennedy pun tak menghargai Bung Karno. Demikianlah berai kisah Soekarno marah di Soekarno adalah memang sakti, dan juga kesaktiannya adalah memang luar biasa menurut daripada yang presiden-presiden yang lain. Kesaktiannya, tongkatnya itu satu kesaktian yang lebih dahsyat. Kesaktiannya itu tidak ada yang melawan kesaktian daripada presiden kita yang sekarang ini. Kesaktian Bung Karno sebenarnya adalah kesaktian Tiban. Tiban adalah suatu istilah Jawa bahwa kesaktian itu tidak dipelajari. Waktu lahir, Soekarno bernama Kusno. Ia sakit keras kemudian diganti nama Soekarno. Setelah sehat datanglah kakek Soekarno, Haryodikromo, datang dari Tulungagung untuk berjumpa dengan Soekarno kecil saat itu. Sang kakek melihat ada sesuatu yang lain di anak ini. Kakek Soekarno sendiri adalah seorang sakti. Dia bisa menjilati bara api pada sebuah besi yang menyala. Rupanya di lidah Soekarno ada kemampuan lebih, yaitu mengobati orang. Soekarno dicoba untuk mengobati bagian yang sakit dengan menjilat. Kakek Soekarno tahu bahwa ini kesaktian, tapi harus diubah asal cucunya jangan hanya jadi dukun, tapi jadi seorang yang amat berguna untuk bangsanya. Haryodikromo adalah seorang pelarian dari Jawa Tengah yang menolak sistem tanam paksa Kultus Stelsel van den Bosch. Ia ke Tulungagung dan memulai usaha sebagai saudagar batik. Leluhur Bung Karno dari pihak bapaknya adalah perwira perang di Ponegoro untuk wilayah Solo. Nama leluhur Bung Karno itu Raden Mangundiwiryo yang berperang melawan Belanda. Kesalahannya hanya sedikit, ya, tapi yang sedikit itu diperbesar-besar. Ya, hanya inilah yang perlu kita pahami. Tapi sedikit pun termasuk fatal, di situ aja. Ada 3 kekuatan politik di Indonesia. Bung Karno himself, powerful, PKI, dan tentara. Lah setelah terjadi Gestapo,
PKI tersingkirkan. Bung Karno itu banyak didukung oleh PKI lewat doktrin Nasakom. Maka terjadilah proses yang akibatnya Bung Karno tersingkir, dan yang tinggal di panggung politik itulah kekuatan tentara. Pak Harto itu selain Panglima Angkatan Darat juga ketua partai tentara. Ketua partai tentara pertama namanya Jenderal Sudirman, tapi belum terorganisasi. Ketua partai tentara kedua itu namanya Nasution. Yang ketiga namanya Yani. Yang keempat namanya Soeharto. Bertahan 30 tahun. Tidak ada kongres partai tentara yang mengganti ketua. Kesombongan berarti kejatuhan sudah dekat. Lihat saja Pak Harto, lihat saja Bung Karno, lihat saja presiden-presiden kita yang sekarang ini, mulai dari Pak Harto sampai sekarang. Semuanya jatuh dengan tidak meninggalkan sejarah yang baik. Busuk semuanya. Termasuk juga yang pernah minta saya duduk di Senayan. Sama saja semuanya.